15 tips ini akan membantu kamu bekerja di Microsoft Word. Siapa yang masih membuat daftar isi secara manual seperti ini? Ini sangat tidak keren teman-teman. Dan berpeluang nanti pekerjaan kita akan lama selesai kalau kita menggunakan cara seperti ini. Ini caranya. Setelah diketikkan seperti ini, seleksi, kemudian klik kanan, pilih paragraf, setelah itu pilih tab, kemudian nanti tentukan batas titik-titiknya. Misal di sini sampai batas 12 ya. Ketikkan di sini 12. Kemudian pilih yang ini atau bisa yang ini boleh teman-teman. Set, kemudian ketikkan 13 untuk nomor halamannya. Oke. Set dan oke. Tinggal kita tekan tab. Tuh, otomatis ya. Tinggal kita ketikkan seperti ini. Tuh, otomatis. Dan seterusnya. Untuk membuat kolom yang keren, kita gunakan cara seperti ini. Seleksi datanya, kemudian klik menu layout dan pilih kolom, misal kita pilih 2. Hasilnya seperti ini. Atau di bawah kita seleksi lagi, kita rubah menjadi 3 kolom, seleksi seperti ini, pilih kolom dan kita pilih yang ini. More kolom, kita pilih 3 dan di sini kita buat pemisahnya. Pakai garis ya. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Untuk menormalkan tinggal seleksi semuanya, kemudian pilih layout, pilih kolom dan kita pilih 1. Memindah teks atau tulisan di Microsoft Word. Di sini kita menggunakan shortcut keyboard yang sangat powerful, yaitu Alt, Shift, panah atas ataupun panah bawah. Misal yang ini kita pindah ke bawah ya, bisa diseleksi seperti ini atau cukup taruh kursornya seperti ini. Kemudian tekan Alt, Shift, panah bawah. Tuh, otomatis. Ya, atau ini yang 2 ini kita pindah ke atas, seleksi seperti ini, kemudian Alt, Shift, panah atas. Tuh, posisi berada di paling atas. Kita coba data di dalam tabel. Misal yang 3, 4, 5 ini kita pindah ke bawah ya, seleksi seperti ini, kemudian tekan Alt, Shift, panah bawah. Tuh. Cara hapus baris dan kolom secara otomatis. Misalnya ini kita hapus ya. Kemudian tekan di keyboard tombol backspace. Ingat ya, backspace bukan tombol delete. Ini juga sama, tinggal seleksi seperti ini, kemudian tekan tombol backspace. Kalau pakai delete hasilnya seperti ini. Yang terhapus hanyalah teksnya, sedangkan kolom dan barisnya tidak ikut terhapus. Jangan lakukan cara seperti ini untuk menghilangkan spasi yang berlebih teman-teman, karena ini sangat manual dan berpeluang pekerjaan kita akan lama selesai. Apalagi di sini banyak sekali spasi yang berantakan. Tuh. Cara otomatisnya seperti ini. Tekan Ctrl H, ketikkan lambang panah atas seperti ini, kemudian W kecil dan di bawahnya kita tekan spasi 1 kali, kemudian replace all. 1001 spasi dinormalkan. Oke dan close. Langsung otomatis rapi. Kita lihat. Tuh, mantap ya. Tuh. Jika teman-teman punya data yang spasinya berlebihan seperti ini, kita lihat ya. Tuh, banyak sekali spasinya berlebihan. Kalau kita perbaiki satu persatu seperti ini, tentunya akan memakan waktu yang sangat lama. Cara otomatisnya seperti ini. Seleksi datanya dari awal sampai dan akhir, kemudian buat rata tengah. Oke, setelah itu kembalikan ke rata kiri. Nah, langsung posisinya otomatis rapi seperti ini. Jangan lagi ketik nama sertifikat satu persatu seperti ini, karena ini memerlukan waktu yang sangat lama teman-teman. Apalagi data yang kita buat itu banyak, namanya ratusan. Ketik aja namanya di Excel, kemudian disimpan. Saya simpan di dokumen dengan ini sertifikat ya, namanya data sip. Kita tutup. Nah, sekarang kita panggil datanya. Klik my links, kemudian pilih yang ini, cari lokasi penyimpanan datanya. Oke. Open. Pilih yang ini. Oke. Pilih yang ini. Insert merge. Pilih yang ini. Sudah jadi. Tinggal kita pilih yang ini. Kemudian edit individual document. Oke. Dan boom. Tuh. Semuanya otomatis teman-teman tuh. Selanjutnya tinggal kita cetak. Ketika kita mengcopy data di internet dan kita masukkan di Microsoft Word, hasil kopiannya seperti ini. Jarak spasinya terlalu jauh. Apalagi yang di bawah ini. Terlalu jauh. Cara otomatis merapikannya seperti ini. Tekan Ctrl H, ketikkan lambang pangkat, kemudian L kecil, di bawahnya ketikkan lambang pangkat, kemudian P kecil. Replace all. Dan otomatis langsung rapi seperti ini. Tuh, kelihatan ya? Tuh. Siapa di sini teman-teman yang sering mengetikkan kalimat yang sama itu aja terus diketik ya. Sebagai contoh di sini misal nama kepala sekolah seperti ini ya, kemudian namanya, NIP-nya, kemudian pangkat dan semuanya kita ketikkan itu tuh aja. Nah, supaya kita tidak mengetikkan kalimat itu tuh aja, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Dan ini berlaku untuk seterusnya. Caranya silakan seleksi datanya seperti ini. Kemudian klik insert,
Kemudian pilih yang ini, quick part. Pilih yang ini. Setelah itu kita ketikkan di sini namanya bebas ya, DTD misalnya seperti ini. Kemudian oke. Oke, sudah. Sekarang ini saya hapus ya. Nah, sekarang kita munculkan. Tinggal klik yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, langsung tampil seperti ini. Ini tinggal kita atur seperti ini. Dokumen baru misal ya. Ini ya, klik insert, kemudian pilih yang ini, klik yang ini. Nah, tinggal kita atur sedikit. Untuk membuat garis jangan lakukan cara seperti ini. Klik insert, kemudian yang ini. Ini sangat manual teman-teman ya. Dan ini berpeluang garisnya akan miring seperti ini. Cara praktisnya seperti ini. Ketikkan sama dengan sebanyak 3 kali, kemudian enter. Dan tampil seperti ini. Atau strip 3 kali, 1, 2, 3, enter. Atau underscore sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, enter. Atau juga bisa dengan menekan logo bintang sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, enter. Hasilnya seperti ini. Atau dengan menekan logo pagar, 1, 2, 3, enter. Atau dengan mengetikkan logo lambang cacing seperti ini, 3 kali, enter. Dan garisnya akan tampil secara otomatis sesuai selera kita. Kalau mau merapikan titik 2 di dalam tabel Microsoft Word, jangan pakai spasi seperti ini. Karena ini caranya masih manual. Ini caranya. Taruh kursornya di sini, kemudian tekan Ctrl dan Tab. Oke, seperti ini ya. Lakukan cara yang sama sampai dengan rapi semuanya. Jangan sampai menyesal teman-teman. Berikut adalah settingan wajib yang harus teman-teman lakukan ketika menggunakan Microsoft Word. Dan ini bagian 3. Pilih yang ini di paragraf ya, hadap kecil dan bawah. Oke. Nah, di sini setting dia menjadi rata kiri kanan. Supaya ketika kita membuat data maka langsung menjadi rata kiri kanan. Dan di sini kita pakai 0 supaya langsung rapi. Ini pakai spasi 1. Oke, kelihatan ya. Dan di sini kita pilih first hang supaya tampilannya seperti ini. Set as default, all untuk semua dokumen ya, tanpa terkecuali. Oke, kita tutup, downshift, kita cek perubahannya. Sekarang kita coba ketikkan tulisan enter. Nah, langsung dia menjadi rata kiri ataupun rata kanan, dan di depannya ada tampilannya seperti ini. Before afternya seperti ini. Kalau kita menekan Ctrl T dengan klik di sini tanpa kita seleksi, tekan Ctrl T, maka yang bergeser adalah baris kedua sampai dengan akhir paragraf. Kalau kita seleksi semuanya seperti ini, Ctrl T, maka baris kedua setiap paragraf sampai terakhir akan digeser seperti ini. Untuk mengembalikan kita menekan Ctrl Shift T. Ada juga namanya Ctrl M. Maka di mana kursor berada, maka paragraf itu akan ikut tergeser seperti ini. Saya kembalikan. Kalau seleksi semuanya, berarti Ctrl M semuanya akan digeser ke kanan seperti ini. Kembalikan dengan menekan Ctrl Shift M. Kalau hanya baris pertama, cukup kita klik kemudian tekan Tab. Shortcut keyboard Word yang paling bermanfaat dan paling sering digunakan, yang terakhir paling powerful. Ctrl A untuk menandai semua, Ctrl B untuk menebalkan, ulangi lagi untuk menormalkan, Ctrl E untuk memiringkan, ulangi lagi untuk menegakkan, Ctrl E rata tengah, Ctrl J rata kiri kanan, Ctrl L untuk rata kiri, Ctrl U untuk membuat teks garis bawah, ulangi lagi tombol yang sama, Shift F3 untuk merubah format pengetikan. Tuh, seperti ini. Buka kurung siku ke kanan untuk membesarkan seperti ini, dan buka kurung siku kiri untuk mengecilkan teks seperti ini. Cara terjemahkan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah terkoneksi ke internet. Oke, setelah itu klik menu review, kemudian pilih translate dan pilih translate dokumen untuk menerjemahkan semuanya. Klik. Nah, di pojok kanan akan tampil seperti ini. Ini biarkan auto detect ya, kemudian rubah ke translate-nya ke bahasa Indonesia. Kemudian translate. Boom, langsung otomatis ditampilkan seperti ini.